terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu, kekuatan, tempat perlindungan ialah Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ya, sekarang mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalam hatiku.
rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Ya, saya persilakan hambanya. Ya, terima kasih Om Joni. Mari kita satukan hati sebelum masuk ke dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Benar Bapak, biarlah kami memancarkan suatu kasih, memancarkan suatu anugerah, memancarkan suatu karunia yang membawa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu pada sore hari ini ya Bapak. Bapak, berikanlah kami hikmat dan marifat-Mu agar kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini Tuhan, tetapi kami dapat belajar daripada firman-Mu sehingga kami dijauhkan daripada keinginan daging kami, keinginan daripada kedagingan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami dapat berduduk diam di kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dikuatkan kembali dengan firman yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan, beracaralah dari awal hingga akhir, pergunakanlah teknologi yang ada saat ini untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, banyak manusia-manusia yang belum mengenal Tuhan, dan Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya pada sore hari ini Tuhan. Melalui perangkat kecanggihan teknologi Zoom meeting ini Tuhan, biarlah kami dapat diperlengkapi untuk menjadi umat-Mu yang berkemenangan di hari-hari yang terakhir ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami katakan amin. Shalom, selamat sore. Tuhan memberkati Bapak, Ibu pada sore hari ini. Judul firman Tuhan pada sore hari ini kami ambil daripada Roma 12 ayatnya yang kedua,
di situ dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan di dalam kitab Roma 12 ayat 2 di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, apa yang diperlihatkan hari-hari terakhir ini oleh keadaan dunia ini, ya, dunia ini hari-hari terakhir ini sudah banyak bencana, sudah banyak wabah penyakit yang terjadi, sudah banyak badai, sudah banyak malapetaka yang terjadi, tanah longsor, banjir, dan kita melihat apa yang diperlihatkan oleh media massa saat-saat ini, yaitu keangkuhan daging, keegoisan manusia, itu semuanya sudah menjadi ukuran daripada kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka Rasul Paulus juga menuliskan di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Bahkan hari-hari ini orang malahan yang sombong, yang congkak, itu malahan berguguran, berjatuhan. Ya, makanya Amsal Salomo mengatakan ya bahwa orang yang tinggi hati, ya, itu ada di Amsal 18 ayatnya yang ke-12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayatnya yang ke-12 di situ dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara, lihat hari-hari terakhir ini ada yang pekerjaannya seperti Sakius, pemungut cukai, dirjen pajak, bahkan dirjen bea cukai. Hari-hari ini kita melihat, menyaksikan daripada pamer keberadaan, kekayaan, hari-hari ini malahan hancur, saudara. Ini yang diperlihatkan oleh dunia ini. Maka kita diminta sebagai anak-anak Tuhan ini menjadi anak-anak yang rendah hati. Poinnya itu kita yang pertama, kita harus menjadi anak Tuhan yang mempunyai kerendahan hati. Ya, orang yang angkuh seperti Amsal 11 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, jikalau keangkuhan tiba, tibalah juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saudara, jadi poinnya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus memperbaiki akal budi kita dengan apa? Dengan kerendahan hati. Ya, bahkan kita mempunyai ukuran. Kita hidup ini semua manusia mempunyai ukuran. Ukurannya itu apa? Ukurannya itu kita harus
mengasihi Tuhan, harus lebih dekat sama Tuhan. Karena hari-hari ini banyak anak Tuhan yang tersesat, terseret kepada kesesatan. Kesesatan apa? Kesesatan dunia. Hari-hari ini, jujur saudara, banyak orang yang tidak waspada. Maka Rasul Paulus pun mengatakan di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-17, 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-17, di sini dikatakan, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudara, di sini Rasul Paulus sangat mengingatkan kepada kita bahwa dunia hari-hari ini semakin jahat. Manusia akhir zaman sudah lebih banyak menunjukkan kepada egonya, saudara. Makanya 1 Timotius di situ dikatakan bagaimana sifat manusia akhir zaman, saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5, di situ keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, betul. Dunia hari ini sedang mengalami kesukaran, sedang mengalami kesulitan besar, di mana dunia ditunjukkan dengan resesi. Resesi dunia sudah terjadi, saudara. Geopolitik, geoekonomi, geografis, bahkan iklim dunia sudah berubah, saudara. Ya, kutub utara sudah mulai mencair. Ya, bahkan saudara, kalau kita perhatikan hari-hari terakhir ini, kita akan menghadapi resesi ekonomi, yaitu resesi kelaparan akan merajalela. Saudara, beras hari-hari terakhir ini sudah, harga beras sudah melonjak naik. Saya sudah sempat katakan bahwa umat hari-hari ini harus mempersiapkan diri, harus waspada, saudara. Harus waspada terhadap resesi pangan yang akan terjadi, saudara. Kemarin kita lihat, kita menyaksikan Bapak Presiden kita membuka lahan gambut untuk dijadikan food green, saudara. Kita sudah harus mempersiapkan diri, ya, anak-anak Tuhan melatih dirinya untuk belajar berpuasa, karena kelaparan akan terjadi, kekeringan pun akan terjadi di muka bumi ini. Ya, kelaparan akan terjadi, banyak bangsa, banyak negara yang hari-hari ini dilanda oleh badai, oleh topan, oleh angin kencang. Ini sudah diperlihatkan oleh dunia ini, saudara. Maka jangan heran, saudara, Rasul Petrus juga, Rasul Paulus juga di sini dikatakan di dalam Petrus, ya, bahwa 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita pasti akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Yang kita akan junjung, saudara, bahwa kita harus berbeda dengan dunia ini, saudara. Ya, kita
di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ke-17, di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, di sini 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 sampai ke-17 mengatakan bahwa kamu jangan mengasihi dunia, tetapi kamu harus mengasihi Bapamu yang ada di surga. Dan kita harus mengasihi Bapa, kita harus jangan jauh daripada Bapa. Karena hari-hari ini banyak penyesat-penyesat, banyak orang akan disesatkan karena hari-hari ini sudah masuk di dalam zaman akhir, saudara. Dan orang dipertontonkan oleh dunia ini dengan keinginan apa? Keinginan daging dan keinginan mata. Saudara, dunia hari-hari ini banyak mobil-mobil mewah yang bermunculan. Banyak mobil-mobil baru yang bermunculan. Ya, itu merupakan keinginan daging, ya. Kita kadangkala anak-anak Tuhan juga, siapa sih yang tidak mau punya mobil baru? Siapa sih yang tidak mau punya mobil dengan teknologi yang baru, saudara? Nah, tetapi kita diingatkan bahwa kita jangan mengingini keinginan daging tersebut, tetapi kita harus mempunyai pengendalian diri, penguasaan diri. Itu yang Tuhan mau daripada kehidupan kita. Kita harus bisa menguasai diri kita, ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terjadi kebenaran akan diperlihatkan di dalam kehidupan kita ini, saudara. Dan kita harus waspada hari-hari ini, ya. Jangan sampai kita terseret atau jatuh ke dalam orang-orang yang tidak mengenal hukum Allah, yang tidak mengenal apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Saudara, kadangkala kehidupan kita ini, anak-anak Tuhan juga masih kadangkala suka pamer, suka sombong, saudara. Ya, baru pergi ke luar negeri sudah diposting. Ya, kadangkala ini yang menjadi siak, yang kadangkala ini yang menyebabkan iri hati, dengki, kekecewaan, ya. Dan kita harus belajar. Makanya tadi saya katakan poinnya, kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus memperbaharui akal budi kita, pikiran kita. Jangan sampai di dalam kehidupan pelayanan kita, kita kadangkala hamba Tuhan pun suka menonjolkan diri. Gua yang lebih sukses. Gua punya jemaat yang lebih banyak. Gua punya gereja yang lebih besar dengan fasilitas gereja yang memadai. Ini yang kadangkala orang menilai kok hamba Tuhan aja masih suka pamer, gitu kan. Nah, ini yang Tuhan minta kepada kita sore hari ini mengkoreksi. Apakah kita ini menjadi serupa dengan dunia ini? Apakah kita sudah memperbaharui karakter kita, tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya, yang baik dan yang benar di mata Tuhan.
Saudara, kadangkala kita ini secara tidak sengaja kita suka memamerkan kekayaan kita. Kita suka memamerkan kepandaian kita. Padahal Rasul Paulus mengajarkan di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-22a, kita harus hidup menjadi buah, saudara. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-22a, Tuhan melalui Rasul Paulus mengajarkan, ya, tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Ya, kita harus menjadi panutan, kita harus menjadi contoh yang baik. Ya, jadi makanya saya banyak belajar, banyak mengkoreksi diri. Ya, kita kadangkala menjadi hamba Tuhan ini kadangkala suatu kesombongan kadangkala suka muncul, suatu keangkuhan kadangkala suka muncul dalam tabiat hidup kita. Dan kalau orang sudah dibentuk, sudah diproses, sudah mengenal Kristus, itu lebih banyak dia pikul salib, lebih banyak dia diolok-olok, lebih banyak dia memikul kuknya, saudara, memikul bebannya, saudara. Jadi dengan pembaharuan akal budi, dengan pembaharuan tingkah laku kita, dengan pembaharuan perbuatan kita, kita lebih banyak mengkoreksi diri. Bukan kita semakin tinggi hati, bahkan kita arogan atau ego, saudara. Ya, tetapi kita banyak belajar merenungkan bagaimana kehidupan kita ini harusnya bersyukur di hadapan Tuhan. Mencukupi apa yang kita dapat itu kita syukuri, saudara. Ya, kadangkala kehidupan kita hari-hari terakhir ini, saudara, orang banyak diperhadapkan dengan kemewahan, dengan keinginan daging, ya. Orang lebih banyak melihat yang wah-wah. Banyak jemaat yang hari-hari ini pindah gereja dari yang gerejanya sederhana dengan keadaan gereja yang kecil dengan tempat duduk yang dari plastik apa adanya, ya. Tetapi dia malahan mau pindah daripada gereja yang kecil di mana dia sudah dibina, dia sudah diarahkan, sudah diberikan pengajaran sesuai dengan firman Tuhan. Tapi karena keadaan dunia yang menuntut jemaat ini untuk lebih nyaman, untuk lebih enak di dalam gedung yang ber-AC, sedangkan gereja hari-hari ini gerejanya terbatas, tidak ada alat pendingin, bahkan bangku gerejanya pun tidak dengan jok yang empuk, dengan keadaan keterbatasan gereja, keuangan gereja, dia tidak bisa menerima keadaan yang terjadi. Dia lebih menginginkan kemewahan, kenyamanan, dan ini adalah naluri daripada seorang manusia. Kita tidak bisa menyalahkan, ya. Tetapi apa yang harus diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan kepada jemaatnya, yaitu janganlah bermewah-mewah, hiduplah dalam kesederhanaan. Dan doa Bapa kami adalah mengajarkan kita cukup, saudara. Ya,
Dan ini yang harus kita ajarkan, yang harus paradigma ini kita bentuk di dalam jemaat kita. Kadangkala tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan ini, kita tidak bisa mempengaruhi jemaat yang mau pindah, gitu kan? Mau pindah gereja itu kita sudah tidak bisa mempengaruhi. Karena apa? Karena dia hidup ini kan pilihan, Pak. Hidup ini orang boleh memilih, ya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan paling hanya bisa menasehati, mengarahkan mana yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Dan kita tidak bisa juga mengingini lu jemaat kita, lu domba kita, lu nggak boleh pindah daripada gereja yang mula-mula. Kita juga tidak bisa ego seperti itu, gitu kan. Nah, ini yang keadaan dunia yang suguhkan di dalam pelayanan saja pun kita sudah diperhadapkan dengan kenyamanan, dengan kemewahan. Ini yang dunia tonjolkan daripada pelayanan, saudara. Apalagi dengan keadaan dunia yang hari-hari ini orang diperhadapkan dengan tontonan-tontonan yang semua serba mewah, serba indah. Kok hidupnya orang dunia ini lebih mapan, hidupnya orang dunia ini lebih enak. Kok kita yang selalu berbakti sama Tuhan, kok kita malahan susah terus, gitu kan. Ini yang kadangkala menjadi pilihan orang-orang hari-hari terakhir ini, saudara. Dan kalau iman kita, ukuran kita sebagai manusia tidak bisa kuat, makanya di dalam Roma, di ayat berikutnya, Roma 1 ayatnya yang ketiganya, di situ dikatakan, Roma 12 ayat yang ketiganya, Roma 12 ayatnya yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kita diperhadapkan dengan iman hari-hari terakhir ini, apakah kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang tetap sampai hari terakhir ini mempunyai kebenaran di dalam iman, tidak berpindah daripada ketetapan iman kita. Nah, saudara, kalau hari-hari ini semakin sulit, hari-hari ini semakin diperhadapkan dengan ekonomi yang begitu sulit, orang akan berpikir, ya, bekerja satu hari hanya untuk secupak gandum sedinar, saudara. Ini bekerja dari pagi hingga malam hanya untuk mendapatkan makan, saudara. Dan ini pasti akan terjadi, saudara, di hari-hari terakhir ini. Ya, makanya apa yang diperhadapkan di akhir zaman ini, saudara, kita pasti akan mengalami kelaparan, akan mengalami iman yang bisa goyah, ketakutan. Anak-anak Tuhan banyak yang merasa takut, saudara, takut tidak punya uang, takut dengan keadaan dunia yang banyak malapetaka, banyak bencana alam yang akan terjadi, banjir, topan, tanah longsor. Ya,
yang akan memakan harta benda kita, hilang. Ini yang menjadi ketakutan anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini, saudara. Dan Tuhan minta kita tetap waspada, tetap berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan minta kepada anak-anak Tuhan hari-hari ini. Saudara, kita hari ini masih diberikan hidup, itu udah kita cukup bersyukur Tuhan. Ya, karena seminggu yang lalu banyak berita kedukaan yang menjadi ketakutan juga bagi kami. Tuhan, banyak teman-teman kami yang mati muda. Banyak teman-teman kami yang mati karena sakit, penyakit, bahkan kena serangan jantung mendadak, bahkan paginya masih bisa ketemu dengan sahabat kami, masih bisa bicara dengan sahabat kami. Tahu-tahu berapa jam kemudian dengar dia sudah dipanggil Tuhan. Saudara, berita yang mengagetkan seperti ini, yang kadangkala hari-hari terakhir ini yang akan terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara, ketakutan, bencana, dan dunia yang sangat bergelora hari-hari ini, saudara, ini yang dipertontonkan kepada kita, apakah kita siap untuk menghadapi gejolak dunia, peradaban dunia yang sudah berubah, geografis, geopolitik, dunia yang sudah berubah, iklim yang sudah berubah, El Nino yang terjadi. Kita diperhadapkan hari-hari terakhir ini, di kota kita aja sudah terjadi polusi udara, sudah terjadi kekotoran di udara, di atmosfer kita, saudara. Bahkan kita dilandar oleh penyakit sakit radang tenggorokan, batuk, ispa yang kita takuti hari-hari ini. Saudara, kita harus mempersiapkan tubuh kita seperti Roma 12 ayatnya yang ke-1. Ya, kita dinasehati kita supaya mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa yang Tuhan minta kita mempersembahkan menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jauhi dosa, jauhi pornografi, jauhi perzinahan, jauhi apa yang terjadi di dalam Sodom dan Gomora, itu akan terjadi atas dunia kita hari-hari terakhir ini. Saudara, anak cucu kita akan diperadabkan dengan sama apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora, yaitu akan terjadi perzinahan, akan terjadi LGBT yang sekarang lagi ngetren, lesbian, homoseksual, biseksual, dan transgender, itu sudah akan terjadi. Banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini jatuh ke dalam perjudian juga. Hari-hari ini apa yang dipertontonkan oleh dunia ini semuanya sangat menakutkan, saudara. Tetapi kita mau belajar. Kita mau belajar setia. Kita mau belajar taat. Kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan meminta kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi perbaharuilah akal budimu. Mana yang benar di hadapan Allah, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan, inilah ucapan syukur kami kepadamu, dan biarlah ucapan syukur ini menjadi ukupan yang harum di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Mari saudara, kita akan dengar sebuah pujian, ku bersyukur pada Tuhan.
Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu
Benar Bapa, Engkau menjadikan hidup kami lebih indah dan lebih berharga di hadapan-Mu. Karena kami tidak mengasihi dunia ini, tetapi kami mengasihi kasih Bapa yang sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah firman yang dapat kami persembahkan untuk keagungan dan kemuliaan daripada nama-Mu, Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, pada sore hari ini, kehidupan kami dituntun sehingga Engkau memperbaharui akal budi kami untuk menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak mengalami keangkuhan dan kesombongan. Tetapi biarkan Tuhan, Engkau meninggikan kami karena Engkau merasa lebih tinggi daripada kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang awal dan Engkau adalah Allah yang akhir Tuhan. Kami mensyukuri bahwa Tuhan masih mengasihi kami sampai sore hari ini. Semuanya karena kasih setia Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Demikian Tuhan, kami harus mengasihi Bapa seperti Bapa mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan kembali kepada host kami pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk namanya Bapak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Amin. Semua diberkati ya firman Tuhan. Luar biasa, memang kita ini jangan serupa dengan dunia ini ya. Karena banyak orang cinta dunia ya. Jarang orang bisa cinta Tuhan untuk seumur hidupnya. Saya mau katakan di Yakobus 4 tuh, ayat 4 itu saya selalu pegang ya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Tuhan Yesus itu memberi harta kekayaan itu kepada orang yang dipercayakan. Tapi banyak orang yang sudah diperkayakan dirinya, itu bisa menjadi lupa diri kepada Tuhan. Ingat Kolose 3 ya, ayat 1-3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Ya, Matius 22 ayat 14. Dan ini bukan hanya orang yang terpanggil, tapi harus jadi orang pilihan Tuhan. Ya, makanya ada firman Tuhan yang mengatakan banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang kupilih. Tuhan Yesus itu selalu menampi ya. Mana orang yang setia, mana orang yang taat, mana orang yang takut akan Tuhan. Tadi pagi saya dengar firman Tuhan ya dari satu ibu di GPDI Tanjung Priok ya, Sri Gembala. Dia bilang ketaatan, kesetiaan tidak disertai dengan kekudusan, itu semuanya nanti nol besar. Apa itu kekudusan? Kejujuran. Ya, apakah kita tulus hati untuk melayani Tuhan? Apakah kita tulus hati mencintai pribadi Tuhan? Amin. Tuhan lihat hati. Ya. Kita harus pelihara hati ini tetap bersih, tetap murni di hadapan Tuhan. Itu nggak mudah. Itu satu kekudusan yang harus kita jaga. Ya, kita harus lakukan itu tentunya bersama Yesus. Nanti jam 7 malam saya akan melayani di tubuh kesusilaan tentang jalan lurus. Apa itu jalan lurus? Jalannya Tuhan. Tapi banyak orang berbelok, nggak mau ikut jalan yang lurus. Maunya mau sendiri, sukanya suka sendiri. Harusnya tidak boleh seperti itu, karena saya percaya jalan yang lurus itu adalah jalannya Tuhan. Untuk mencapai apa?
kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi di surga. Saya selalu pegang itu Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan Yesus sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Mencintai segala sesuatu yang menjadi perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jika engkau mengasihi aku, engkau harus mentaati segala perintahku. Itu firman loh. Bukan saya yang katakan, itu firman Tuhan Yesus katakan sendiri. Jika engkau mengasihi aku, engkau harus mentaati segala perintah. Nah, perintah apa yang kita sudah lakukan hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Banyak orang, ada sebuah lagu ya, saya selalu ingat itu doa sekolah minggu. Apa yang dicari orang pagi, siang, dan malam? Uang, uang, uang. Banyak orang sibuk. Padahal nggak sibuk. Cari sibuk. Sebelum diberkati, dia cari Tuhan. Tapi setelah dia diberkati, dia lupa sama sumber berkat. Tapi di family ministry nggak ada yang seperti itu. Saya lihat Pak Budi Kristianto ya begitu setia. Begitu saya jadwal, siap komandan, saya lakukan buat Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Ulangan 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lebih mengasihi kita. Karena kita adalah di mata Tuhan itu sangat berharga. Ingat pesan firman Tuhan hari ini ya. Jangan kita serupa dengan dunia. Segala sesuatu yang ada di dunia ini mengadakan. Percuma kau punya harta banyak tapi kau sia-siakan hidupmu. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kesukaanmu, ya, kesombonganmu, ya, ketinggian hatimu, ya, tidak mau rendah hati, ya, harus kita lakukan. Kadang saya suka sedih, ya, kalau lihat hamba Tuhan, ya, yang sudah dipakai Tuhan, bukan ingat siapa sih kita ini? Kita ini dulu sampah, manusia yang berdosa. Ingat Lukas 5 ayat 32, Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Bukan untuk mencari orang benar, tetapi dia mencari orang yang berdosa. Siapa yang berdosa? Kita. Sampai hari ini kita masih berdosa. Dan kita harus bertobat. Bertobat itu harus 180 derajat, bukan 360 derajat. Itu namanya tektok kalau 360 derajat. Balik lagi. Firman Tuhan memang keras. Tapi kita kan sudah dewasa ya, bahkan sudah tua ya. Saya udah usia 60 tahun. Berapa sih kita bisa hidup? Berapa sih sisa hidup kita? Untuk siapa kalau bukan Tuhan? Saya katakan sama anak mantu saya mau anak saya, anak cucu saya bisa dipakai oleh Tuhan. Hidup dan matiku untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat, Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Pegang itu, ayat firman Tuhan. Siapa sih kita ini? Amin. Lakukan Matius 37 ayat 23. Tuhan itu sudah menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Apakah hari ini hidup kita masih berkenan kepada Tuhan? Koreksi diri kita. Minta ampun selagi masih ada waktu yang Tuhan beri. Miliki kerendahan hati. Amin. Percuma engkau melawan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi kau mendukakan hati Tuhan. Miliki hati yang lemah lembut, murah hati, yang Tuhan ajarkan. Amin. Buah roh, damai, sejahtera, sukacita, ya, kerendahan hati, penguasaan diri. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan orang percaya. Sehingga orang boleh melihat ada Kristus pribadi, lepas pribadi di dalam diri kita. Sehingga kita menjadi terang Kristus yang ajaib. Sehingga hidup kita so pasti akan diberkati Tuhan.
Nggak sedikit loh kalau Tuhan memberkati kita. Berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih untuk hambanya. Luar biasa hari ini saya diberkati sekali ya. Pak Budi tetap semangat, tetap melayani Tuhan, dan saya percaya istrinya, juga kedua anaknya, juga mamanya diberkati, juga adiknya yang diberkati, juga yang dibantu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, Om. Terima kasih, Om. Ya, silakan. Satu pujian masih ada, Pak Joni. Ya, silakan Pak Joni. Kalau tidak bisa langsung doa syafaat saja deh. Bu Lydia Jumali, boleh? Bu Lydia Jumali. Ya, halo. Ya, silakan Pak Joni. Satu pujian. Oke, bisa. Bisa dengar suara saya? Boleh, bagus. Mantap. Baik. Kita nyanyikan lagu Yang Lemah Dikuatkan. Yang kudakan dia. Yang miskin ditekan, yang datang dia. Ya. Dia beli rujak serut. Stay, I am strong. Let the poor stay, I am rich. Let the blind stay, I can see. And the Lord has with me. Let the poor stay, Lord. Let the poor stay, I am rich. Let the blind stay, I am see. And what the Lord has. Suaranya jelek, Pak. Nggak kedengeran suaranya, Pak. Dari pelan-pelan.
the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done with me. Amin. Bukan Ibu Lydia. Ya, Bu Lydia, untuk doa ucapan. Silakan. Iya, Pak. Bapak kami dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih di sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kasih sayang Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan. Pakai terus tabudi Tuhan, menjadi hamba-Mu. Lebih lagi Tuhan, Kau urapi, Kau sertai. Biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan campur tangan-Mu. Kami juga terus mendoakan buat Bapak Pendeta Pemingguan Tuhan. Kau juga sertai, campur tangan, berikan mujizat dan kuasa-Mu biar boleh mendapat kesehatan Tuhan. Biar kasih-Mu terus akan menolong, biar memberikan jantung yang baru Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan buat Pak Hendra Tuhan, Kau terus jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kembali hikmat yang daripada-Mu. Biar Pak Hendra juga boleh sembuh kembali Tuhan, kaki tangannya boleh bekerja kembali untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga terus mendoakan buat family ministry Tuhan, Kau sertai, Kau campur tangan. Banyak yang tidak datang sore ini, biar Tuhan tolong di dalam kesibukan mereka, pelayanan dan keperluan yang lain. Tuhan juga tolong, ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dia Bapa. Biar kuasa-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan family ministry ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan kemurahan Allah terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sertai hamba-hamba-Mu, Kau pakai mereka dalam pelayanannya. Tuhan lindungi, jaga, biar semuanya Tuhan diberkati hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga anak-anak-Mu semuanya yang Kau pakai dalam pelayanan mereka Tuhan. Biar kasih-Mu terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga doakan buat bangsa negara kami, buat pemerintahan, buat Bapak Presiden, Wakil Tuhan. Biar Engkau sertai, Engkau campur tangan-Mu terus, biar Bapak Presiden boleh mengerjakan sesuatu yang masih belum dikerjakan. Biar semuanya keadaan Indonesia baik Tuhan, bahkan bisa mengatasi masalah demi masalah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan gubernur, wali kota, Tuhan camat, kelurahan, RT RW, semuanya Tuhan tolong. Biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, pilkada yang tahun depan akan diadakan serentak juga Tuhan tolong. Biar kasih-Mu akan menyertai dan campur tangan. Biar ada keamanan, biar ada Tuhan, kuasa-Mu akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan kemurahan Allah terus menolong, menyertai dan campur tangan. Wabah yang ada saat-saat ini Tuhan, mari Engkau tolong, Kau jamah, Kau berikan kesembuhan. Menteri Kesehatan juga bisa mengatasi semua ada masalah ini Tuhan. Dan Menteri Keamanan, semuanya, para menteri yang bekerja Tuhan tolong semuanya. Biar Tuhan sertai, Tuhan campur tangan-Mu. Biar keadaan cuaca yang begitu panas Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan terus akan menyertai, menolong dan campur tangan. Lindungi semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Lindungi semua masyarakat yang ada. Tuhan akan menolong semuanya. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Segala puji dan hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang hadir. Dan Tuhan Yesus melindungi Bapak Ibu yang hadir. Dan
Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memalingkan wajahnya kepada kita, memberikan kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu, disembuhkan Tuhan Yesus secara ajaib dan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semua, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus selalu disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita akan dilayani oleh Pendeta Hari Sanosa. Seperti hari ini kita diberkati dan besok kita akan diberkati oleh hambanya Boksu Hari Sanosa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Sutarjo untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus.